yang kudus. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama membuka kita dari Mazmur 14 ayat 7. Bapak Ibu, Mazmur pasal yang ke-16 itu jadi poin pertama kita, ayat yang ke-7. Dulu beberapa hari ini Bapak Ibu, di minggu pertama bulan yang kedua ini adalah hati tempat terbaik untuk menjalankan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menaati perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Dalam era perjanjian baru ini adalah hukum Kristus, the law of Christ. Dalam hukum perjanjian lama, mereka menaati yang namanya 613 hukum yang disebut mitzvot. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita harus dan tetap mentaati perintah Tuhan dalam hidup kita. Namun ada pertanyaan, di manakah tempat terbaik untuk menyimpan dan menghargai perintah-perintah Allah ini? Alkitab mengajarkan kita salah satunya adalah bahwa hati adalah tempat yang paling ideal untuk menyimpan firman Allah. Dalam pelajaran kita akan membahas 3 alasan penting mengapa hati adalah tempat terbaik untuk menyimpan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat satu ayat yang akan membawa kita untuk mengeksplor 3 poin. Yang pertama, Mazmur 16 ayat 7. Bahasa Inggrisnya bilang, I will bless the Lord who have given me counsel, my reins also instruct me in the night seasons. Bapak Ibu, bahwa aku bersyukur kepada Tuhan dan yang telah memberikan nasihat kepada aku, dan hati nuraniku mengajari aku sepanjang malam. Bapak Ibu, salah satu tempat yang terbaik, the best place in our life, itu adalah hati. Katakan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati adalah basis pertobatan di dalam hidup ini. A very most important place in our life adalah hati kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal 4:23, firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar mata air hidup. Tindakan kita adalah luapan dari apa yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Ketika perintah Tuhan tersimpan dalam hati kita, maka secara alamiah perintah-perintah itu akan membentuk sikap, pikiran, hati, dan perilaku kita. Karena itu hati berpusat sebagai kendali yang mempengaruhi cara kita hidup dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, kalau kita lihat terjemahannya Bapak Ibu, kata hati nurani di situ itu diterjemahkannya reins atau tali tekan. Nah, dalam bahasa Ibrani dibilang kilya, artinya ginjal, organ fisik. Secara harfiah melambangkan organ fisik yang paling penting. Di situ terletak pusat kasih sayang dan emosi, jadi esensial organ selain hati, Bapak Ibu, adalah ginjal. Saya pernah punya pengalaman bagaimana mendampingi orang yang ginjal saat kritis. Itu orang tua saya. Selama beberapa minggu saya ada di satu klinik Cina di Denpasar di Bilangan Renol, dan melihat bagaimana proses cuci darah dan alat akan menderita sekarang. Di ginjal merupakan satu organ yang penting yang menyaring sel-sel darah atau racun itu dibuang, disaring di situ untuk nanti dikeluarkan dalam bentuk yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Kata hati adalah basis pertobatan. Digunakan kata reins artinya tali kekang. Kehidupan itu bisa seperti binatang buas di luar sana, Wild West. Kehidupan dengan kehidupan kita bisa menjadi korban dari hidup. Seringkali banyak orang Kristen menjadi korban dari kehidupannya sendiri karena dia tidak bisa menata hatinya, dia tidak bisa menggunakan tali kekang untuk mengekang hidupnya sendiri yang dia punya. Apa itu yang dikasih oleh Tuhan? Selain itu, pengertian lain range atau tali kekang itu juga adalah perkakas atau alat atau peralatan seperti sebuah kemudi mengimplementasikan bagaimana kapal itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil, tekanannya itu ada di kemudi. Kata ginjal, kata hati juga mengimplementasikan dari perang dan juga dari musik. Sebuah studi sederhana yang saya lakukan untuk meneliti kalimat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu hati adalah basis pertobatan. Baru kita pintar menata hati kita. Tadi saya berbicara dengan Pak Yesus tadi. Sebenarnya dalam hidup ini semakin kita tua, maka ada hal-hal penting dan hal-hal yang tidak penting yang harus kita kesampingkan dalam hidup. Salah satunya adalah bagaimana untuk menata hati kita. Bukankah semua kita berurusan dengan hati dalam semua hal. Hal kecil bisa jadi masalah besar. Urusannya dimulai dengan sikap hati. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk diperdebatkan menjadi penting untuk diperdebatkan. Sebenarnya pusatnya di sini hati. Nah, bagaimana kita menggunakan tali kekang untuk menata hati kita supaya basis pertobatan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan menjadi tempat juga di mana kehendak Allah dijalankan dalam hidup. Jadi hati adalah sumber tindakan kita. Karena itu Amsal mengatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mazmur 16 ayat 7. Katalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketiga dua kalimat ini dalam Amsal 4 ayat 23 dan Mazmur 1 ayat 16 digabung. Artinya gunakanlah tali kekang untuk menjaga hati kita. Bagaimana mengemudikan hati kita? Our life was driven by our heart. Hidup kita dikendalikan oleh hati kita. Karena itu jangan sampai hal-hal yang kecil itu memperburuk hubungan dan relasi di antara kita dan juga dengan sesama. Katakanlah ini yang paling penting, karena hati berfungsi sebagai pusat kendali yang mempengaruhi cara kita hidup, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Karena itu jagalah. Kata jaga itu adalah dengan segala kewaspadaan. Ibu, kalau kita melihat hari ini, bisa cari di internet, teman-teman bisa lihat di YouTube bagaimana sikap waspada. Saya membandingkan dan menemukan dalam video itu ada perbedaan antara sikap waspada tentara Indonesia dan sikap waspada tentara Cina. Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam satu batalion disebut kesatria batalion itu, kita melihat bagaimana sikap waspada, berjaga-jaga dengan segala hati dan pikiran. Tentara fisik itu waspada, berjaga. Kalau Anda masuk di tentara, di satu kesatuan Anda akan melihat tentara bersikap begini, berjaga. Tapi saya juga menemukan ada juga tentara yang malas-malasan, berjaga, tidak terlalu profesional. Tapi Anda melihat di YouTube itu tentara Cina, kalau ibu lihat dia taruh daunnya di kerah meja tentaranya. Jangan tajam itu ditusuk naik ke atas di sepanjang bawah dagu, di bawah leher. Kenapa? Supaya sikapnya tegas begitu, sudah begini, goyo dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sebuah implementasi sederhana bagaimana kita waspada dalam hidup ini. Karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Karena dari hati, Yesus berkata dari hati bisa keluar apa? Hal-hal yang najis. Yesus ketika berinteraksi dan mengajar kepada orang Farisi, dia berkata bahwa dari hati itu bisa terpancar hal-hal yang baik dan tidak baik. Dia menggunakan sumur di situ. Bayangkan kalau mata air springs itu mengumpul air yang segar, kita bisa menikmati. Jadi hati adalah basis pertobatan. Segala urusan dengan dosa, segala urusan dengan cinta, segala urusan dengan relasi, segala urusan dengan keberdihan, dengan kemarahan, dan segala sesuatunya pusatnya adalah di hati. Karena itu bagaimana
menjaga kita karena hati, sikap hati kita adalah pusat kendali hidup yang mempengaruhi cara kita hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kata hati tali kekang juga berfungsi sebagai emosi dan kasih sayang. Tapi ibu lihat, tadi kita mulai dengan perjamuan, kita mengingat tentang kasih Tuhan. Perhatikan baik, objek kasih Allah adalah manusia. Objek Allah berrelasi dengan kita adalah manusia. Manusia mengasihi manusia yang lain. Itulah sebabnya perintah utama. Salah satunya adalah kasih Tuhan Allahmu dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Adalah relasi kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjaga hati kita, Bapak Ibu, supaya kita dapat mengimplementasikan harmoni kehidupan. Karena hati di sini dijelaskan juga tentang bagaimana mengatur perang dan mengimplementasikan musik. Jadi hati ini bagaimana kita supaya harmoni hidup itu berjalan dengan baik. Nah, ini susah Bapak Ibu untuk menata hati. Perjuangan yang paling keras adalah bagaimana kita menggunakan tali kekang. Karena itu di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, digunakan ada dua jenis manusia, yaitu sarkos dan anthropos, manusia daging. Penjelasannya disebutkan di dalam Galatia pasal yang kelima. Dan pada ayat yang sama juga menemukan bagaimana tentang manusia roh, anthropos pneumatikos. Pusatnya adalah di hati. Semua peristiwa kehidupan Bapak Ibu, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang pahit, yang manis, yang malu, berbagai ketegangan hidup, maka ada kebodohan, respon yang salah atas kehidupan ini, itu bermula dari hati, semua berpusat di hati. Karena itu penting bagi kita. Poin pertama, hati adalah sumber tindakan kita. Jagalah hati dengan segala kesukaan, dalam situ terpancar kehidupan. Kekanglah hati, menggunakan tali kekang untuk mengarahkan kemana kita berjalan. Alam mau supaya kita menjaga hati kita sebagai basis kehidupan. Dan hati adalah tempat di mana Allah berfirman, meletakkan firman. Hendaklah itu berhati-hati dalam pemberian kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam perjanjian lama kepada umat Israel, kata hati berhati-hati, waspada, benarlah baik-baik. Itu urusan tentang sikap hati. Ini yang penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Poin yang kedua yang ingin saya bagi kepada kita. Yang kedua, hati memungkinkan ketaatan. Kita buka dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku jangan berbuat dosa terhadap Engkau. Ketika firman Tuhan disimpan di dalam hati kita, maka firman Tuhan bertindak sebagai pengaman terhadap dosa. Ketika firman Tuhan disimpan di dalam hati kita, firman Tuhan akan membentuk opini kita, firman Tuhan akan membentuk pola pikir kita, firman Tuhan akan membentuk kehidupan tindakan kita. Dan pada saat yang sama setelah membentuk karakter, membentuk tindakan, mempengaruhi semua panca indera, sikap, kata, perkataan, maka firman Tuhan berfungsi sebagai pengaman dosa. Bapak Ibu, kalau kita membaca Mazmur 119 secara berurutan, maka firman Tuhan dianalogikan atau digambarkan, diibaratkan, diumpamakan satu sebagai apa? Suluh, sebagai penerang, sebagai jalan, dan lain sebagainya. Firman itu firman pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Ini yang penting. Bapak Ibu, pada bagian lain firman Tuhan juga disebut dengan or atau terang atau lilin. Ada dua jenis Bapak Ibu. Orang Israel kalau berjalan dia bawa obornya di atas yang menerangi jauh, tetapi juga lingkungan di atas dengan sepatunya mereka ditaruh sebuah lampu kecil untuk menerangi perjalanan hidup mereka. Terang yang besar yang obor itu yang menerangi jauh dalam hidup kita. But day by day terang yang kita yang ada di depan kaki kita itu menerangi langkah-langkah kaki kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengkonsumsi kebenaran, mengkonsumsi firman Tuhan sebagai makanan kita, maka firman Tuhan itu akan membentuk iman kita, karakter kita, sifat kita, kelakuan. Dan pada saat
ketika ada pencobaan itu dibuahi firman Tuhan akan menjadi pengaman kita sebagai dosa. Pengaman dan dosa. Itulah sebabnya Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya menjadi bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman. Kata orang muda tidak saja tertuju kepada anak muda, tapi bagaimana tertuju kepada setiap kita, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan memampukan kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, menguatkan kita untuk melawan godaan. Sumber kita adalah Alkitab. Bagaimana kita memahami pasal firman adalah dari Alkitab, dari teks firman Tuhan. Itu sumber hukum kita, yang mengikat kita, yang mengendalikan kita, seluruh hidup kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menyimpan perintah Allah dalam hati kita, kita diperberkati untuk menjalani kehidupan yang taat kepadanya, karena Dia sebagai pengaman yang akan menggiring kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah yang disampaikan pada hari ini dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan kepada, maka segala berkat ini akan mengikuti engkau. Orang mendengar firman Tuhan itu menyimpan di dalam hati. Bapak Ibu, iman itu harus butuh pengetahuan supaya kita punya pengetahuan tentang Allah. Tetapi iman juga misteri, Bapak Ibu, supaya kita tetap memiliki kebergantungan kepada Allah. Katakan, iman itu perlu pengetahuan. Orang kalau orang beriman buta, Bapak Ibu, tanpa knowledge, tanpa pengetahuan, maka dia tidak dapat memahami tentang Allah, tidak punya dasar. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi. Jadi akal budi logika Tuhan tahu bagaimana supaya kita beriman dengan baik dan benar. Tetapi iman yang sama juga iman yang penuh dengan misteri, supaya setiap hari kita belajar bergantung kepada Allah. Dan orang bilang kalau beriman tidak pakai logika, kalau tidak pakai logika maka hewan. Hewan itu tidak punya logika, hewan itu punya insting. Kita beriman menggunakan nalar kita dengan baik. Nah bayangkan kalau pendeta di situ dia beriman, dia ngajar salah tanpa pengetahuan yang baik, apakah iman kita bertumbuh? Kita ikut tenggelam. Pada tahun 1969 ada seorang bernama Rafi Kores. Dia mengajar ratusan orang, kemudian mereka minum beracun bersama-sama dan mati katanya ketemu di surga. Nanti ada sekali seperti itu. Lalu ada sekte dari Irak bernama Soto Asyara. Dia mengajar dua orang juga, dan kemudian waktu terakhir ada satu orang yang bernama Little Buddha, ya, Badur Ram Syahov itu di Nepal. Dia bertapa dan kemudian banyak mengikuti. Tapi setelah sekian lama dia simpan, dia mengurung perempuan-perempuan muda di bawah tempel dan kemudian memperkosa mereka menggunakan simbol-simbol agama. Itulah sebabnya penting bagi kita ketika beribadah, ketika berbakti di gereja, kita harus menggunakan pengetahuan kita dengan baik. Karena Tuhan bilang kasihlah Tuhan dalammu dengan segenap akal budimu. Berarti kita mengfungsikan logika kita dengan baik. Apakah yang disampaikan, apakah yang disampaikan di khotbahkan itu benar atau tidak, selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Selain itu Bapak Ibu, kembali lagi ke poin, hati memungkinkan ketaatan. Di hati ini Bapak Ibu, Tuhan berurusan dengan sikap hati. Mari kita lihat beberapa firman Tuhan yang akan menolong perspektif kita untuk kita sampai ke poin yang ketiga. Menolong perspektif kita bagaimana kita menata hati kita, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal yang ke 23 ayat yang pertama. Di situ sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai pada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni. Kata hati nurani itu conscience, itu alarm, itu berita Tuhan, nation. Jadi kalau hati nurani berfungsi dengan baik, maka ada kesadaran tentang keberadaan Allah. Kalau hati nurani berfungsi dengan baik, maka bisa membedakan antara sesuatu yang benar dan tidak benar. Jika hati nurani kita berfungsi, maka kita akan paham tentang moralitas.
Itu hati nurani pusat kehidupan, di mana ada roh Allah dan Allah berfirman di hati nurani. Paulus berkata, aku hidup dengan hati nurani yang murni. Jadi orang bisa tahu kita dari attitude kita, dari sikap kita. Itu hati nurani yang murni. Tadi dalam diskusi pagi tadi duduk di balai umum, James bilang teman tua kita harus menata hati. Benar sih. Harus kita menata hati kita untuk hal-hal yang tidak perlu, yang tidak sangat penting dalam hidup. Kita tidak boleh ambil pusing, ambil hati. Nah ini yang penting. Karena hal yang paling yang tidak penting, apa yang kita pentingkan dalam hidup. Ada seorang yang bernama Alberto Pareto. Dia menerapkan menciptakan sebuah hukum yang bernama The Law of Pareto, yaitu hukum skala prioritas. Kalau kita melakukan dalam hidup ini kan ada 100% skala, ukuran skala itu 100. Jadi kalau kita melakukan 80% dalam hidup hal-hal yang tidak penting bagi kita tidak menekan hal-hal yang tidak penting di hati kita, maka yang kita tuai cuma 20%. Tetapi kita melakukan hal-hal yang penting 20%, the main things as a high priority in our daily life. Dengan Tuhan kita baikkan, menjaga relasi dengan suami, anak, keluarga, maka hasilnya adalah buah kehidupan Kristen kita akan menghasilkan menjadi berkat kepada orang lain. Katakan ini yang penting berarti. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 27, dan Allah menyelidiki hati nurani. Di hati nurani atau konsep itu basis pertobatan. All the things itu ada di sini, di hati. Kita mau jahat, kita mau tidak jahat, itu ada di hati. Yang sangat penting sekali. Dalam 1 Korintus 8 ayat 7. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai oleh itu. Itu sebabnya poin pertama tadi menekan hati nurani. Bapak Ibu, untuk orang menjinakkan kuda itu digunakan les dan kekang, dicambuk dia supaya dia taat kepada perintah dan dikekang, lalu kemudian ditaruh kacamata supaya lurus ke depan. Hati itu seperti begitu. Kenapa ini penting? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu. Semua yang mereka rencanakan dan pikirkan jika tidak berselaras dengan kebenaran, maka rusak. Hidup itu lihat, hidup itu akan korban. Ada sebuah kalimat bagus saya temukan di internet, di dalam Instagram oleh sebuah akun yang bernama Apologet. Apologet itu disebut bahwa lain hidup kita, terjemahan Indonesia, hidup kita jika tidak ada Tuhan, maka hidup itu menjadi liar, seperti Will West. Ada yang tahu Will West itu binatang-binatang liar, singa dan lain sebagainya. Hidup itu seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, kita harus mengisi hati nurani kita sehingga ada gambar, ada tanda, ada cap Allah dalam hidup kita. Karena itu saya ingin mengajar dan mendorong kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menata hati hari ini kepada hal-hal yang penting. Dan kemarin bilang ke saya, kamu berhenti dari pelayanan anak besok. Satu, kamu sudah punya pelayanan di gereja lokal. Kedua, kamu bekerja di panti untuk anak. Ketiga, kamu sudah bekerja di dinas sosial. Keempat, kamu sudah jadi KPPS. Nah, kelima, kamu mau apa lagi? Semua pelayanan kalau berdua akan bantuan sabun, pakaian, semua orang berpikir saat ini. Anak di tempat orang mencari kembali. Iya. Berkaitan dengan percakapan tadi, yang bilang semakin kita kita menata hidup. Saya bilang betul. Saya bilang anak saya yang tua akan kemudian anaknya yang bersyukur. Kita fokus di anak keluarga dan pelayanan. Makanya kemarin saya bilang saya mendoakan apa yang saya mengerjakan apa yang saya doakan, dan saya mendoakan apa yang saya kerjakan. Ini baru saya berdoa memberkati jemaat yang Tuhan percayakan seberapa domba yang tadi. Lihat anak panti dan menandakan urus yang besar-besar. Apa yang Tuhan kerjakan dengan jemaat yang mereka pelayanan yang akan berkati, urus menata hati.
Semakin kita semakin tua, semakin kuat, maka kita akan mempersempit jarak, perhatikan, mempersempit jarak kita, relasi kita yang tidak menguntungkan dengan orang lain. Bapak Ibu perhatikan, kalau James kamu keluarga itu sudah mengalami, bagaimana anaknya itu satu sudah menikah, sudah punya cucu, relasinya dia akan baik dengan saudara, anak-anak mereka akan ketemu pada momen tertentu saja. Bentar yang kedua, yang ketiga, kemudian dia akan sibuk dengan dirinya dia sendiri. Saya yang pertama dia akan sibuk dengan dirinya dia sendiri, mungkin dia akan pulang pada momen tertentu. Karena itu relasi itu semakin, karena relasi kita dengan orang lain semakin berkurang, dan relasi kita dengan keluarga semakin banyak. Karena nanti yang tinggal saya dengan istri saja, mereka semua akan meninggalkan kita. Orang firman Tuhan sudah bilang, yang laki-laki akan pergi meninggalkan orang tuanya, istri menikah dan lain sebagainya. Ini yang penting, Bapak Ibu. Amin. Jadi nanti semakin tua, semakin tua, 70, berdua seorang diri. Ya. Bisa tinggal di negara dari pembantu satu, urus. Ya. Anak-anak sudah punya dunia sendiri. Karena itu semakin kita tua, anak-anak semakin dewasa, kita harus punya banyak waktu dengan mereka. Kita kembali ke poin tadi. Karena itu penting bagi kita. Poin yang kedua, hati memungkinkan ketaatan. Ini penting. Poin pertama tadi, Bapak Ibu yang dikasih tahu masih ingat adalah kita menjaga hati adalah sumber tindakan kita. Yang kedua, hati memungkinkan ketaatan. Langsung ke poin yang ketiga. Hati memelihara keintiman dengan Allah. Matius 22 ayat 37. Yesus mengatakan, Yesus mengutip dari kitab Ulangan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi. Hati adalah pusat kasih sayang dan emosi kita. Bapak Ibu, kasih itu diaplikasikan man to man. Man to man. Kasih kepada Allah, kasih agape. Kasih kepada saudara, aldeos. Kasih di antara sesama kita adalah kasih. Ada yang storge, ada juga kasih yang eros, hawa nafsu dan lain sebagainya. Jadi manusia adalah pusat kasih, hati adalah pusat kasih. Hati adalah pusat dari kasih sayang dan emosi kita. Bagaimana kita memiliki instrumen kehidupan kita? Ketika kita menyimpan perintah Tuhan dalam hati kita, hal itu akan memperdalam kasih kita kepadanya dan menumbuhkan hubungan yang lebih dekat dengan hal ini, menciptakan ruang di mana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan melalui kehadirannya dengan cara yang mendalam. Segala yang terjadi lebih mendekatkan, mengenang akanmu selalu. Bapak Ibu, karena itu hal-hal lain, the other things, hal-hal lain yang kita tumpahkan, Bapak Ibu, yang bukan kepada mereka, yang bukan kepada manusia, itu bukan kasih namanya. Sebab kasih itu hanya kepada manusia. Suami kepada istri, istri kepada suami. Objek kasih kita dalam kita berrelasi itu manusia, bukan yang lain. Objek kasih kita, objek kasih anak itu kepada orang tua. Tuhan, orang tua, mama, papa. Objek kasih mama, papa kepada anak-anaknya. Pak dia punya anak, apa masih ada? Pak itu memang masih ada. Objek kasih itu kepada mereka. Itulah sebabnya hukum kelima itu mengikat hal itu. Kasih bilang kalau nanti orang tua supaya lagi tumbuh di mana tanah itu diberi. Bapak Ibu, dalam segala hal apapun jangan mencintai benda barang hal apapun selain daripada Tuhan yang penting, selain daripada manusia. Bukan berarti kita cinta manusia kita berhalangan, tapi objek kasih kita itu manusia. Nggak ada yang lain. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Hingga dia mengatakan anak yang itu betul supaya kita gagasan dengan kita. Tuhan ciptakan manusia pertama.
sebagai puncak dari paripurna dari segala ciptaan Tuhan memberikan manusia segambar dan serupa. Tidak ada hal yang lain yang memberikan segambar dan serupa bagi Tuhan kami. Karena itu hati misi. Hati misi itu adalah hati cinta kepada manusia. Kalau orang bicara hati misi, tapi dia tidak cinta kepada sesama, bukan hati misi. Itu makanya perkataan kemarin ketika seseorang punya passion, dia kasih dia lihat jadi bukan simpati ya, tapi yang lebih dalam lagi empati. Simpati itu begini, kasihan ya, kasihan toh tapi tidak buat apa-apa. Empati itu ada kata yang lebih penting dari kata itu passion, dia mau buat sesuatu, itu passion of Christ. Jadi empati kita ketika melihat pelayanan, melihat perangan, kita tergerak oleh passion apa enggak. Jadi objek kasih kita itu saya teman berkata Elohim asal amal share bukan itu segala dan serupa. Allah itu adalah kasih. Itulah sebabnya impartasi kasih itu definition law impartasi dalam. Dan orang berkata misi nggak ada dia punya sikap empati, dia bilang pada sikap empati, so itu berbeda misi. Orang seringkali pelayanan positif tapi tidak punya sikap dan hati misi, karena ada kepentingan tadi untuk beritahu kalau ada kepentingan untuk positif maupun organisasi, tapi hati misi itu tidak terlihat di sini. Hati misi adalah yang how we show others people as an object by God's love. Bagaimana dia melihat orang lain itu sebagai objek kasih Allah. Dia punya empati yang harus mati, kasihan dia. Kasihan tidak cukup bagi dia. Kebanyakan manusia berdosa Allah bilang kasihan. Kasihan tidak cukup, tapi ada tindakan. Jadi mari serusak-rusak manusia kita. Selalu ada kesempatan kedua. Serusak-rusaknya rule dan second change. Orang di tetangga saya pikir saya orang-orang yang tidak kenal saya dekat, pikir saya umurnya orang baik enggak. Begitu. Bajingan dan mungkin. Sekalipun dosa saya seperti itu, tapi dari second change, kesempatan kedua itulah sebabnya Lukas menjelaskan tentang itu prodigal son. Serusak-rusaknya objek kasih manusia ini. Tetapi tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat berubah. Jadi waktu itu terkadang. Dan untuk objek ini, Tuhan menghadirkan untuk menembus. Karena itu Bapak Ibu tahu kalau makanya perhatikan. Put in our mind bahwa manusia adalah objek kasih hati. Itu sebabnya Tuhan menyuruh kita adalah love to other and it's one among you. Kasih bilang yang tadi. Love each other. Cuma dua. Tuhan bilang kasihlah Tuhan Allah dan kasih sesama. Tidak ada perintah yang lain. Ini yang penting, karena itu mari ketika kita mengasihi sesama sudah pasti kita mengasihi dia dari objek misi itu kasih kepada sesama manusia sebagai objek kita. Terus saya buat catatan untuk ujian saya nanti proposal itu adalah perbedaan antara misi dan prospek. Pelayanan pendidikan gereja, kemudian pelayanan pendidikan gereja dia kumpulin orang saja, dia ekspor orang ini. Tapi misi bagaimana orang mau berkorban dalam perjalanan kemarin, orang mau sediakan dana, orang mau sediakan tenaga pengajar dan lain praktis. Itu baru misi. Setelah prospek dan berkembang, ada banyak dari prospek dan berkembang cukup. Covid kemarin ditutup oleh Bapak kursi yang kita duduk ini merah ini. Ini salah satu gereja lokal dan pasar. Waktu saya masih menjadi orang ibarat di hotel. Saya ditelepon, saya dikumpulkan di grup DPD dan kemudian siapa yang mau kursi rekan pendeta karena teman-teman pendeta di sana sudah kursinya bagus. Saya bilang saya mau kalau kita datangkan dia.
Ada gereja yang di hotel-hotel itu tutup musim kopi tutup. Dan perbedaan antara POSPI dengan pelayanan misi. Kalau gereja itu tidak berkembang, tidak ada persembahan seperti yang kontrak, itu ditutup. Sekarang orang pakai brand. Tapi mau suruh orang pergi melayani manusia Tuhan, orang yang tidak punya identitas, dia mungkin saja di diplomasi dia tidak dibayar. Apa dia mau? Tidak. Keluarin duit, keluarin bensin dan pelayanan, capek kita rasakan. Tapi itu objek kasih. Apa itu? Objek kasih itu bukan ras. Mau siapa pun dia, mau dia muslim, mau dia hidup, mau dia hidup, mau dia tidak punya agama sekalipun. Karena itu kita menolong orang karena pernah kita tanya agama apa, suku dan bangsa. Kalau sesama manusia, selama dia punya akses, selama dia mata dibuat, hidung satu, telinga dua, itu manusia. Kalau dia kata-kata ini yang penting. Jadi hati memelihara keintiman kita dengan Tuhan. Hati adalah pusat dari kasih dan emosi. Ketika kita menyimpan perintah Tuhan dalam hati, maka akan memperdalam kasih kita kepada kasih kita. Saya sampai kepada sebuah kesimpulan. Hati adalah tempat terbaik untuk menaati perintah-perintah Allah, karena hati mempengaruhi tindakan kita, memungkinkan ketaatan dan mengukur keintiman kita dengan Tuhan Allah. Ketika kita dengan tekun menyimpan firman dalam hati, kita akan menemukan diri kita berjalan selaras dengan kita, menjalani hidup yang menyenangkan Dia dan bertumbuh dalam kasih kita kepada Dia. Karena itu saya mengajak menantang kita, mari kita berdoa untuk menyimpan dan merenungkan perintah Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah hati kita dan membimbing kita dalam segala yang kita lakukan. Mulai hari ini, Bapak Ibu, ingat objek kasih kita adalah sesama. Kalau kita ada dalam rumah tangga dan keluarga, objek kasih kita adalah istri, adalah anak-anak, adalah keluarga, mertua, menantu, cucu dan lain sebagainya. Anak-anak yang ada di panti sini, objek kasih kita adalah rekan sesama ada di panti dia selamat. Orang tua dan empati yang membimbing mengarahkan anak bertumbuh dalam kasih Allah. Dan dalam pelayanan yang saya untuk kepada kita berdoa, selamat untuk memiliki hati, selamat untuk menjaga hati kita. Ingat, hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu, yang akan mempengaruhi sikap kita dalam relasi kita, yang nanti akan menimbulkan ketegangan dalam kita berrelasi, itu dibuat jauh-jauh dikesampingkan. Jagalah hati sebagai hati itu terbatas di kehidupan. Amin. Amin. Nah, itu kalau siapa yang sudah tersinggung, disinggung terus sampai tersinggungnya habis. Ketujuh. Workshop dulu. Belum tentu disinggung-jangan enggak? Bersama dengan sebagaimana kita. Kalau tidak penting enggak usah kita di hati. Makanya apa goyangkan? Apa joget aja? Sini. Jadi punya joget aja ya. Banyak. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar tentang hal yang paling sederhana. Di minggu pertama bulan ini adalah bagaimana kita menjaga hati kita. Kalau proses ini our daily life, follow daily by day. Ya Tuhan, terima kasih. Kami belajar pada poin yang pertama, bagaimana memberikan hati, menempatkan Tuhan dalam hati, dan firman Tuhan itu yang menjaga hati kita. Tolong kami sehingga program ini kami dapat kita sebarang timur oleh pendengaran dan pendengaran. Akhirnya kami selamat dalam perjalanan hidup kami, tidak menjadi korban hidup dan peliharaan hidup ini, sebab kami dapat menyekang hati dan hidup kami. Semakin kami dewasa, lingkungan pergaulan kami adalah orang-orang yang berkaitan dengan istri, suami, dan anak-anak, cucu, relasi terdekat orang-orang dalam keluarga. Supaya kami jadi berbeda. Kami juga diberikan empati, tidak saja kesempatan dalam berrelasi dan menyatakan kasih kami kepada orang lain. Kami tidak membawa agama, tapi kami membawa Yesus yang mengubah orang, menyampaikan berita di mana Yesus mengasihi mereka dan Yesus dapat mengubah dan menolong kehidupan mereka ketika mereka percaya kepada dan menerima dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Firman sampai di sini dapat menolong kami sehingga Tuhan menolong perjalanan kami pada bulan Februari, menavigasi pelayanan kehidupan dan perjalanan kami
hati kami sampai bulan ini, bahkan di minggu depan. Tuhan, sampai kami bertemu lagi di tempat ini sebagai sebuah statement, sebuah afirmasi bahwa Tuhan baik bagi kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Bersama kita berkata, Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur. Saya kembalikan kepada Bapak.